Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya menjelaskan atau melanjutkan materi sebelumnya, peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode Madinah kemarin sudah dibahas, atau sebelumnya sudah dibahas mengenai periode Mekah. Kita akan membahas periode Madinah, itu kesempurnaan agama Islam. Hijrah ke Madinah tidaklah terwujud begitu saja. Ada beberapa prakondisi seperti Baiat Aqobah pertama dan kedua. Kedua baiat ini merupakan batu-batu pertama bagi bangunan negara Islam. Kehadiran Rasulullah melalui peristiwa hijrah ke dalam masyarakat Madinah yang majemut amat menarik untuk dibahas. Peta demografis Madinah saat itu adalah yang pertama, kaum muslimin yang terdiri dari muhajirin dan ansor. Yang kedua, anggota suku Aus dan Khazraj yang masih berada pada tingkat nominal muslim. Bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Nabi SAW. Dan kemudian yang ketiga, anggota suku Aus dan Khazraj yang masih menganut paganisme. Kemudian keempat, orang-orang Yahudi yang terbagi dalam 3 suku utama, Banu Kainuka, Banu Nadir, dan Madu Quraiza. Nah, kemajemukan komunitas tersebut tentu saja melahirkan konflik dan tension. Pertentangan Aus dan Khazraj sudah terlalu terkenal dalam sejarah Islam. Bahkan diduga diterimanya Rasul di Madinah atau Yathrib dengan baik di kedua klan tersebut karena kedua klan tersebut membutuhkan orang ketiga dalam konflik di antara mereka. Hal ini bisa dipahami dalam manajemen konflik politik. Adapun diterimanya Rasul oleh kaum Yahudi merupakan catatan tersendiri. Tentu saja Yahudi menerima Nabi dengan penuh kecurigaan, tetapi pendekatan yang dilakukan Nabi mampu menjinakkan mereka, paling tidak sampai Nabi eksis di Madinah. Nah, kemajemukan komunitas Madinah membuat Rasul melakukan negosiasi dan konsolidasi melalui perjanjian tertulis yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini sesungguhnya merupakan rangkaian penting dari proses berdirinya negara Madinah. Meskipun Nabi selaku mandataris Piagam Madinah tidak pernah mengumumkan bahwa beliau mendirikan negara, dan tak satu pun ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau untuk membentuk suatu negara. Nah, kemudian dari sudut pandang ilmu politik, objek yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara. Syarat berdirinya negara ialah ada wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Kenyataan sejarah menunjukkan adanya elemen negara tersebut. Alhasil, setelah melalui proses baiat dan Piagam Madinah, Nabi dipandang bukan saja sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai kepala negara. Nah, kita beralih pada persoalan ajaran Islam. Pada periode Madinah, ajaran Islam merupakan kelanjutan dari periode Mekah. Bila pada periode Mekah ayat tentang hukum belum banyak diturunkan, maka pada periode Madinah ini kita mendapati ayat hukum mulai turun melengkapi ayat yang telah ada sebelumnya. Nah, ini bisa dipahami mengingat hukum bisa dilaksanakan bila komunitas telah terbentuk. Juga dapat dicatat kemajemukan komunitas Madinah turut mempengaruhi ayat hukum ini. Yang satu contoh menarik pada peristiwa kewajiban zakat dan pelarangan riba. Setting sosioekonomi Madinah yang dikuasai oleh Yahudi memerlukan sebuah perlawanan dalam bentuk zakat untuk pemerataan ekonomi di kalangan muslim dan pelarangan riba. Yang terakhir ini membawa implikasi baik secara ekonomi maupun politik bagi praktek riba kaum Yahudi. Nah, bukan hanya
ayat hukum saja yang berangsur-angsur sempurna, juga ayat tentang etika, tauhid, dan seluruh elemen ajaran Islam berangsur-angsur mendekati titik kesempurnaan dan mencapai puncaknya. Setelah Nabi wafat, dimulailah era Khulafa Rasyidin. Tidak dapat dipungkiri, di Madinah Islam sempurna, dan disinilah awal sebuah peradaban yang dibangun oleh umat Islam mulai tercipta.